Malam itu, di restoran mewah tempat keluargaku merayakan ulang tahun ayah, aku baru saja duduk di meja ketika kakakku menatapku dengan tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Suaranya keras, memecah keheningan ruangan. "Cari meja lain, kamu anak angkat. Ini meja untuk keluarga kandung saja." Semua mata tertuju padaku. Jantungku berhenti berdetak. Tapi yang mereka tidak tahu, ponselku sudah ada di tanganku, dan aku baru saja menelepon seseorang yang akan mengubah segalanya dalam hitungan menit. Jika kamu penasaran siapa yang aku hubungi dan bagaimana satu panggilan telepon bisa membalikan keadaan, tekan tombol subscribe sekarang karena akhir cerita ini akan membuatmu terkejut. Namaku Maya, dan selama 23 tahun hidupku, aku selalu merasa ada yang berbeda. Bukan karena aku diperlakukan buruk, tapi karena ada jarak invisible antara aku dan keluargaku. Tatapan ibu yang selalu lebih lembut pada kakakku, Sinta. Pelukan ayah yang selalu lebih lama untuknya. Hadiah-hadiah yang selalu lebih mewah, lebih bermakna. Aku selalu berpikir mungkin karena dia anak pertama, anak kesayangan. Tapi malam itu, semua jawaban yang selama ini kupendam terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Restoran itu penuh dengan kerabat, teman-teman ayah, dan kolega bisnis. Ini perayaan besar untuk ulang tahun ke-55 ayah, dan seharusnya ini malam yang membahagiakan. Aku datang tepat waktu, bahkan sedikit lebih awal, mengenakan dress biru yang kubeli khusus untuk acara ini. Aku ingin terlihat sempurna, ingin membuat ayah bangga. Tapi begitu aku mendekati meja keluarga, ekspresi Sinta berubah. Dia berdiri, dengan gaun merah marun yang melekat sempurna di tubuhnya, dan menghalangiku. "Maya," katanya. Suaranya terdengar manis tapi ada racun di baliknya. "Kenapa kamu duduk di sini?" Aku tertawa canggung. "Ini meja keluarga. Sinta, memangnya aku harus duduk di mana?" Lalu dia mengatakannya. Kalimat yang menghancurkan duniaku. "Cari meja lain. Kamu anak angkat. Ini meja untuk keluarga kandung saja." Keheningan. Semua orang di meja terdiam. Ibu menutup mulutnya. Matanya membesar. Ayah hanya menatap piringnya. Tidak berani menatap mataku. Beberapa tamu yang mendengar mulai berbisik. Aku bisa merasakan ratusan mata menusukku dari segala arah. Kakiku terasa seperti tertanam di lantai. Tanganku gemetar. Tapi entah kenapa, di tengah badai emosi itu, sesuatu dalam diriku menjadi sangat tenang. Sangat jernih. Aku mengeluarkan ponselku, dan dengan jari yang sedikit bergetar, aku menekan satu nama di daftar kontakku. "Halo, Paman Richard," kataku. Suaraku mengejutkan bahkan diriku sendiri karena terdengar begitu tenang. "Aku butuh kamu datang ke restoran Le Jardin sekarang." "Ya, sekarang juga. Ini penting." Aku memutuskan sambungan dan menatap Sinta. 15 menit, kataku. "Tunggu 15 menit. Lalu kita lihat siapa yang seharusnya meninggalkan meja ini." Wajah Sinta memucat, tapi dia mencoba mempertahankan arogansinya. "Kamu menggertak. Siapapun yang kamu hubungi tidak akan mengubah fakta bahwa kamu bukan darah daging kami." Ibu akhirnya angkat bicara. Suaranya lemah. "Maya, sayang, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk..." "Untuk apa, Bu?" potongku. Suaraku mulai bergetar. "Untuk kejujuran? Kalian menyembunyikan ini dariku selama 23 tahun. 23 tahun aku bertanya-tanya kenapa aku selalu merasa berbeda. Kenapa tidak ada satupun foto bayiku di album keluarga? Kenapa setiap kali ada reuni keluarga besar, orang-orang menatapku dengan tatapan aneh? Dan tidak ada satupun dari kalian yang cukup menghormati aku untuk memberitahu kebenarannya." Ayah akhirnya mengangkat kepalanya. Ada air mata di matanya. "Maya, kami akan menjelaskannya. Kami berencana memberitahumu. Tapi kapan, Pak? Setelah kalian meninggal? Atau mungkin kalian berencana membawanya ke kubur?" Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa tamu mulai bergerak gelisah,
tidak nyaman dengan drama keluarga yang terbuka di depan mereka. Tapi aku tidak peduli lagi. Topeng yang kukenakan selama bertahun-tahun sudah retak, dan sekarang waktunya untuk melepaskannya sepenuhnya. Sinta mengambil gelas wine-nya, meneguknya dengan angkuh. Kamu tahu apa yang lucu? Kami bahkan tidak menginginkanmu sejak awal. Ibu hanya mengambilmu karena kasihan. Kamu adalah anak dari pembantu kami yang meninggal. Yah, anggap saja sebagai amal. Kalimat itu seperti tamparan. Tapi sebelum aku bisa merespons, pintu restoran terbuka dengan keras. Seorang pria berusia sekitar 60-an, dengan setelan jas mahal dan aura otoritas yang tidak bisa disangkal, berjalan masuk. Di belakangnya, ada dua orang berbadan besar yang jelas-jelas adalah pengawal, dan seorang wanita muda membawa tas kulit yang tebal. Paman Richard, CEO dari Richard Associates, salah satu firma hukum terbesar di negara ini. Dan dia bukan sembarang pengacara, dia adalah pengacara keluarga mendiang ibuku yang sebenarnya. Seluruh restoran terdiam. Bahkan musik latar berhenti seolah-olah menghormati kedatangannya. Paman Richard berjalan langsung ke mejaku, mengabaikan semua tatapan, dan memelukku dengan hangat. Maya, sayangku, katanya dengan suara yang penuh kasih sayang. Aku minta maaf butuh waktu lama untuk semua ini. Ibumu memintaku menunggu sampai kamu siap, sampai kamu memintanya. Dan sepertinya, malam ini adalah malamnya. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata lega. Air mata pembebasan. Teman-teman, kalau kalian tidak mau ketinggalan bagian paling mengejutkan dari cerita ini, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Paman Richard menoleh ke meja keluargaku, atau lebih tepatnya, keluarga angkatku. Wajahnya berubah dingin. Profesional. Selamat malam. Nama saya Richard Hartono, pengacara pribadi mendiang Elizabeth Kusuma. Dan saya di sini untuk menyampaikan beberapa informasi yang mungkin akan mengejutkan kalian. Ayah berdiri, mencoba mempertahankan martabatnya. Tuan Hartono, ini acara keluarga pribadi. Apapun masalah hukum yang ada, bisa kita bicarakan di kantor. Duduk, Pak Anton. Potong Paman Richard dengan tegas. Apa yang akan saya sampaikan berkaitan langsung dengan acara keluarga ini, dan terutama dengan cara kalian memperlakukan Maya malam ini. Dia memberi isyarat pada asistennya, yang kemudian membuka tas kulit itu dan mengeluarkan beberapa dokumen. Paman Richard mengambil salah satunya dan mulai membaca dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di meja dan beberapa meja terdekat. Elizabeth Kusuma, ibu kandung Maya, meninggal 23 tahun lalu karena komplikasi setelah melahirkan. Sebelum meninggal, dia sempat menandatangani surat wasiat dan perwalian yang sangat detail. Dalam surat itu, dia mempercayakan putrinya, Maya Kusuma, kepada Anton dan Sariwijaya dengan beberapa syarat yang sangat spesifik. Aku menatap Paman Richard dengan mata terbelalak. Ini semua berita bagiku. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan ayah terlihat seperti akan pingsan. Syarat pertama, lanjut Paman Richard, Maya harus diperlakukan seperti anak kandung dalam segala hal. Dia harus mendapatkan pendidikan yang setara, kasih sayang yang setara, dan porsi warisan yang setara ketika Anton dan Sari meninggal. Sebagai kompensasi atas perawatan Maya, Elizabeth meninggalkan dana perwalian sebesar 5 miliar rupiah yang akan diberikan kepada keluarga Wijaya saat Maya mencapai usia 25 tahun, dengan syarat semua kondisi dipenuhi. 5 miliar. Angka itu bergema di kepalaku. Aku tidak pernah tahu ada uang sebanyak itu. Tidak heran mereka menerimaku, meskipun dengan setengah hati. Sinta tiba-tiba tertawa, tapi terdengar histeris. 5 miliar? Untuk merawat anak orang lain? Kalau begitu kami sudah melakukan bagian kami. Maya disekolahkan dengan baik, diberi makan, diberi tempat tinggal. Tapi tidak diberi cinta. Potongku, suaraku lebih kuat sekarang. Tidak diberi kebenaran. Tidak diberi rasa hormat.
Selama 23 tahun, aku hidup dalam kebohongan. Kalian mengambil uang ibuku tapi tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga kalian. Paman Richard mengangguk. Dan disitulah masalahnya. Syarat kedua dalam surat wasiat itu adalah Maya harus merasa dicintai dan diterima. Elizabeth sangat spesifik tentang hal ini. Dia bahkan memasukkan klausul yang menyatakan jika di usia 23 tahun Maya merasa tidak diperlakukan sebagai anak kandung, dia berhak untuk mengambil dana perwaliannya lebih awal dan memutuskan hubungan dengan keluarga Wijaya tanpa konsekuensi hukum. Dia mengeluarkan dokumen lain, kali ini sebuah laporan yang tebal. Selama 2 tahun terakhir, atas instruksi dari Elizabeth yang telah dia antisipasi, kami telah melakukan investigasi diam-diam tentang bagaimana Maya diperlakukan. Kami mewawancarai guru-gurunya, teman-temannya, bahkan beberapa pembantu yang pernah bekerja di rumah Anda. Hasilnya sangat jelas. Maya diperlakukan sebagai warga kelas 2 dalam keluarganya sendiri. Ayah mencoba membela diri. Kami memberikannya segalanya. Rumah, makanan, pendidikan. Tapi tidak kesamaan, jawab Paman Richard tajam. Sinta mendapat kamar terbesar dengan balkon. Maya mendapat kamar terkecil di lantai 2. Sinta diikutkan dalam semua pertemuan keluarga penting. Maya sering lupa diajak. Sinta mendapat mobil di ulang tahun ke-17-nya. Maya mendapat sepeda bekas. Haruskah saya lanjutkan? Keheningan yang membatu. Wajah ayah dan ibu pucat pasi. Sinta terlihat seperti ingin menghilang ke dalam kursinya. Tapi Paman Richard belum selesai. Dia mengeluarkan dokumen terakhir. Dan ini yang paling tebal. Dan sekarang, bagian yang paling penting. Elizabeth Kusuma bukan sembarang orang. Dia adalah pewaris tunggal Kusuma Group, konglomerat yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan teknologi. Ketika dia meninggal, seluruh aset senilai 1 triliun rupiah ditempatkan dalam trust fund untuk putrinya, Maya. Aku hampir terjatuh. 1 triliun. Angka itu bahkan tidak masuk akal bagiku. Sesuai dengan instruksi Elizabeth, Maya akan mendapatkan akses penuh ke dana ini pada usia 25 tahun. Namun, ada klausul akselerasi. Jika Maya menemukan kebenaran tentang identitasnya dan memutuskan untuk meninggalkan keluarga Wijaya sebelum usia tersebut, dia bisa mengakses dana itu lebih awal dengan persetujuan dari trustee, yaitu saya. Paman Richard menoleh padaku dengan senyum hangat. Maya, ibumu sangat mencintaimu. Dia tahu dia mungkin tidak akan bisa membesarkanmu, tapi dia memastikan kamu akan terlindungi dan disayangi. Sayangnya, kepercayaannya pada keluarga Wijaya ternyata salah tempat. Jadi sekarang, keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa tetap dengan mereka dan menunggu 2 tahun lagi, atau kamu bisa mengambil warisanmu sekarang dan memulai hidup yang baru. Aku menatap keluarga yang telah merawatku selama 23 tahun. Ayah terlihat hancur, benar-benar hancur. Ibu menangis dalam diam. Tapi Sinta masih mempertahankan arogansinya meskipun wajahnya pucat. Jadi, semua ini tentang uang? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Kamu mengatur semua ini untuk uang? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Tidak, Sinta, ini bukan tentang uang. Ini tentang kebenaran, tentang harga diri. Tentang fakta bahwa aku menghabiskan 23 tahun bertanya-tanya apa yang salah denganku. Kenapa aku tidak cukup baik untuk dicintai sepenuhnya. Dan sekarang aku tahu jawabannya. Tidak ada yang salah denganku. Yang salah adalah kalian yang tidak pernah memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Ibu mengulurkan tangannya padaku. Maya, sayang, tolong. Kami memang melakukan kesalahan. Tapi kami merawatmu. Kalian merawat investasi. Potongku dengan lembut tapi tegas. 5 miliar rupiah adalah investasi yang bagus, bukan? Tapi kalian lupa bahwa di balik transaksi itu ada anak kecil yang hanya ingin dicintai. Aku berbalik ke Paman Richard. Aku ingin mengambil warisanku.
Dan aku ingin memutuskan semua hubungan hukum dengan keluarga Wijaya. Paman Richard mengangguk dan mengeluarkan pena. Ada beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Dia menoleh ke ayah. Pak Anton, 5 miliar yang dijanjikan Elizabeth untuk Anda, itu hangus. Klausul jelas menyatakan uang itu hanya akan diserahkan jika Maya merasa dicintai dan memilih untuk tetap bersama kalian hingga usia 25 tahun. Karena Maya memutuskan untuk pergi, kalian tidak mendapatkan apapun. Wajah ayah berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia terhuyung dan harus berpegangan pada meja. Aku hampir merasa kasihan. Hampir. Tapi kemudian aku mengingat semua malam di mana aku mendengar mereka tertawa bersama Sinta di ruang tamu sementara aku sendirian di kamarku. Semua pagi di mana Sinta mendapat pancake favorit sementara aku hanya mendapat roti tawar. Semua momen kecil yang terakumulasi menjadi gunung kesedihan. Aku tidak melakukan ini untuk menyakiti kalian, kataku, suaraku lebih lembut sekarang. Aku melakukan ini karena aku berhak untuk hidup tanpa terus merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahku. Aku menandatangani semua dokumen yang Paman Richard berikan. Setiap tanda tangan terasa seperti membebaskan belenggu yang telah mengikatku selama bertahun-tahun. Ketika selesai, Paman Richard mengemas semua dokumen dan tersenyum padaku. Ibumu akan sangat bangga padamu, katanya. Kamu adalah wanita yang kuat. Persis seperti dia. Aku menoleh ke meja sekali lagi. Ayah masih terduduk dengan wajah kosong. Ibu masih menangis. Tapi Sinta, dia menatapku dengan campuran kebencian dan sesuatu yang mungkin saja, adalah rasa hormat. Aku harap suatu hari nanti kalian bisa memahami, kataku. Aku tidak membenci kalian. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan. Berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika sebenarnya tidak. Aku berbalik untuk pergi, tapi ibu tiba-tiba berdiri dan meraih tanganku. Maya, tunggu. Aku minta maaf. Aku tahu kata-kata itu tidak cukup, tapi tolong percayalah bahwa ada bagian dariku yang memang mencintaimu. Aku tidak tahu bagaimana menunjukkannya dengan cara yang benar. Aku menatap mata ibu yang basah oleh air mata. Dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan yang tulus. Terima kasih, Bu, kataku pelan. Tapi cinta sejati tidak perlu berpikir bagaimana menunjukkannya. Cinta sejati datang secara alami. Dan jika ibu harus berpikir keras tentang cara mengasihi aku, mungkin memang aku tidak seharusnya berada di sini sejak awal. Dan inilah yang aku pelajari dari semua ini. Kalian tidak harus tetap di tempat yang tidak menghargai kalian, tidak peduli seberapa lama kalian sudah berada di sana. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tolong tekan subscribe karena kita semua perlu diingatkan bahwa kita layak mendapatkan lebih dari sekedar tempat tinggal. Kita layak mendapatkan rumah yang sesungguhnya. Aku meninggalkan restoran malam itu dengan kepala tegak. Paman Richard mengantarku ke mobilnya. Sebuah Mercedes hitam yang mewah. Di dalam mobil, aku akhirnya membiarkan semua emosi yang kutahan keluar. Aku menangis. Menangis untuk gadis kecil yang selama bertahun-tahun percaya bahwa dia tidak cukup baik. Menangis untuk semua momen yang hilang. Untuk semua pelukan yang tidak pernah datang. Untuk semua kata, "Aku cinta kamu," yang tidak pernah diucapkan dengan tulus. Tapi aku juga menangis karena lega. Karena akhirnya, aku bebas. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam blur aktivitas. Paman Richard mengenalkanku pada Dewan Direksi Kusuma Group. Ternyata, perusahaan ibuku telah dikelola dengan sangat baik oleh tim profesional yang dia percaya. Aku tidak harus langsung mengambil alih. Aku bisa belajar secara bertahap, memahami bisnis dari dasar. Aku juga bertemu dengan orang-orang yang mengenal ibuku. Teman-temannya, kolega bisnisnya, bahkan beberapa anggota keluarga jauhnya. Mereka semua menceritakan kisah tentang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Aku mendengar tentang bagaimana dia membangun kerajaannya dari nol, bagaimana dia tidak pernah menyerah meskipun banyak yang meremehkannya karena dia wanita muda.
Dan yang paling penting, aku mendengar tentang cintanya padaku. Bagaimana dia menghabiskan bulan-bulan terakhir kehidupannya memastikan aku akan terlindungi. Bagaimana dia membuat rencana cadangan demi rencana cadangan untuk memastikan aku tidak akan kekurangan apapun. Bagaimana bahkan dalam kondisi lemahnya, dia masih berpikir tentangku. Ibumu tahu dia akan meninggal. Paman Richard memberitahuku suatu hari di kantornya. Dokter sudah memberitahunya sejak awal kehamilan bahwa tubuhnya tidak cukup kuat. Tapi dia tetap memilih untuk melahirkanmu. Dia bilang padaku, "Richard, aku mungkin tidak bisa melihat putriku tumbuh besar, tapi aku akan memastikan dia tumbuh dengan setiap kesempatan yang bisa kuberikan." Kata-kata itu menghancurkan dan menyembuhkanku pada saat bersamaan. Ibuku memilihku. Dia memilih hidupku di atas hidupnya sendiri. Dan sekarang, aku harus hidup dengan cara yang membuatnya bangga. 3 bulan setelah malam itu di restoran, aku memutuskan untuk menggunakan sebagian dari warisanku untuk sesuatu yang bermakna. Aku mendirikan yayasan untuk anak-anak yatim piatu, khususnya untuk mereka yang seperti aku, anak-anak yang kehilangan orang tua mereka terlalu dini. Yayasan ini tidak hanya memberikan tempat tinggal, tapi juga pendidikan berkualitas, konseling psikologis, dan yang paling penting, lingkungan di mana mereka benar-benar dicintai dan dihargai. Aku menamainya Yayasan Elizabeth, untuk menghormati ibu yang tidak pernah kusaksikan, tapi yang cintanya masih kurasakan hingga hari ini. Pada pembukaan yayasan, banyak media datang. Ini adalah berita besar. Pewaris muda Kusuma Group yang mendirikan yayasan amal besar-besaran. Tapi aku tidak melakukannya untuk publisitas. Aku melakukannya karena aku tahu bagaimana rasanya merasa tidak memiliki tempat, dan aku ingin memastikan tidak ada anak lain yang harus merasakan hal yang sama. Di tengah acara pembukaan, aku terkejut melihat ayah dan ibu datang. Mereka berdiri di belakang kerumunan, terlihat ragu-ragu. Sinta tidak ada bersama mereka. Aku menghampiri mereka setelah acara selesai. "Maya," ayah memulai dengan suara serak. Kami sangat bangga dengan apa yang kamu lakukan." Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ibu mengambil alih. "Kami tidak berharap kamu memaafkan kami. Kami tidak pantas mendapatkannya. Tapi kami ingin kamu tahu bahwa kami menyesali setiap saat di mana kami tidak memperlakukanmu sebagaimana seharusnya. Kamu adalah anak yang luar biasa, dan kami terlalu buta untuk melihatnya." Ada ketulusan dalam kata-katanya yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tapi luka itu masih terlalu dalam, terlalu segar. "Terima kasih sudah datang," kataku dengan sopan. "Tapi aku rasa kita semua tahu bahwa beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Kalian punya kesempatan selama 23 tahun untuk melakukan hal yang benar, dan kalian memilih untuk tidak melakukannya. Aku tidak membenci kalian, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa kita bisa memiliki hubungan yang normal." Ayah mengangguk dengan berat. "Kami mengerti. Tapi jika suatu hari nanti, jika kamu merasa siap, kami akan ada di sini." Mereka pergi setelah itu, dan aku merasa aneh. Tidak senang, tidak sedih, hanya netral. Dan mungkin itu yang terbaik untuk saat ini. Kehidupanku sekarang sangat berbeda dari yang kubayangkan. Aku sibuk dengan perusahaan, dengan yayasan, dengan membangun kehidupan yang bermakna. Aku bertemu orang-orang baru, menjalin persahabatan yang tulus, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar diterima. Tapi yang paling penting, aku belajar sesuatu yang sangat berharga. Keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah tentang cinta, penerimaan, dan rasa hormat. Dan jika kamu tidak mendapatkan itu dari orang-orang yang seharusnya memberikannya, kamu berhak untuk mencari keluarga yang baru, keluarga yang kamu pilih sendiri. Kita telah sampai di akhir cerita yang luar biasa ini, tapi perjalanan belum selesai. Jika cerita Maya menginspirasi kalian, jika kalian percaya bahwa setiap orang layak mendapatkan cinta dan penerimaan yang tulus, tolong bantu kami menyebarkan pesan ini dengan tekan subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang yang mungkin membutuhkan untuk mendengarnya. Tuliskan di kolom komentar apa yang kalian pelajari dari cerita ini,
Dan jangan lupa untuk menceritakan pengalaman kalian sendiri. Kalian tidak sendirian. Dan cerita kalian penting. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, kalian layak mendapatkan lebih dari sekedar tempat tinggal. Kalian layak mendapatkan rumah yang sesungguhnya.